Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SATV Suyanto Aswaja. Mudahkanlah urusan orang lain, senantiasa urusan Anda akan dipermudah oleh Allah. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin bapak-bapak yang berhormati, Bapak RT dan Pak tangga kami yang berhormati, dan juga khususnya pada Mbak Desi Ratnasari yang kami hormati, kita haturkan segala puji bagi Allah. Salawat dan salam terlimpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, pada Mbak Desi dan juga para saksi yang kami hormati. Ketahuilah pada hari ini, atas dasar kesadarannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari siapapun, Mbak Desi terpanggil dari dalam hatinya. Setelah semalam ada chattingan dengan kami, dan beliau menyatakan pindah agama, yaitu menjadi agama Islam. Jadi pada hari ini saya panggil Pak RT dan juga tetangga saya, yang tujuannya adalah untuk menyaksikan dengan pembacaan syahadat perpindahan agama dari Mbak Desi Ratnasari. Mudah-mudahan belum kita mensyahadatkan, beliau ini benar-benar dibimbing, dituntun benar-benar mendalami agama Islam, dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita semuanya, beliau juga dalam kehidupannya ke depan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan keduniaannya dan juga lebih-lebih nanti yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dan juga kepada Mbak Desi, perlu diketahui di dalam agama Islam itu memang ada beberapa hal-hal, cuman yang pertama menjadi salah satu kebahagiaan sampean itu yang jelas berbeda dengan kita-kita. Jadi ketika pindah dari agama semula, agama non-muslim, pindah ke agama Islam, mulai saat itu juga kalau dalam Islam itu dihitung masih nol. Artinya sampean dihitung seperti halnya bayi yang baru lahir ke dunia, belum punya dosa, belum punya amal ibadah. Artinya belum punya dosa, belum punya amal ibadah. Seandainya hari ini Allah mentakdirkan sampai tidak ada, maka otomatis karena dosa-dosanya sudah diampuni, dosa-dosanya yang lalu tidak ada, maka otomatis sampean digolongkan menjadi ahlul jannah atau ahli surga. Di dalam Islam seperti itu. Jadi bersyukur sampean karena mendapat hidayah sudah sebesar ini, sedewasa ini. Artinya syukurnya tadi itu, ketika masuk Islam kita seperti kertas yang putih. Kertas putih itu nanti terkandung kita mau ngasih gambar apa nanti. Jika kita kasih gambar baik, maka insya Allah akan menjadi baik. Jika kita kasih gambar buruk, maka insya Allah buruk yang terjadi. Jadi mudah-mudahan apa yang sampean lakukan dan juga kita lakukan bersama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya tanyakan dulu kepada Mbak Desi, saya juga kepingin tahu atas dia mau masuk Islam ini karena ada paksaan atau karena dasar dirinya sendiri dari dalam hati yang paling dalam. Maksudnya seperti Mbak Desi, apa benar sampean mau pindah agama masuk Islam ini memang tidak ada paksaan dari siapapun? Ya. Alhamdulillah. Niatnya tidak usah niat macam-macam, niatnya mandi mensucikan diri karena pindah agama, cuman itu aja. Jadi terus mandi total dari ujung kepala sampai ujung kaki dibasahin semua. Yang terpenting itu, selanjutnya nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut apa yang harus dilakukan kedua, ketiga, keempat. Intinya yang penting sekarang syahadat dulu, setelah itu nanti mandi, itu aja intinya. Nah, ini saksi ketiga membawa kopi kayaknya. Kalau ini kopinya betul ini. Aku sampai kaget mulai tadi nunggu kopinya mana, orangnya ndak ada.
Dua orang ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bismillah. Bis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana saksi sah nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan keberkahan senantiasa Allah turunkan kepada Mbak Desi dan sekeluarga. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini tidak lain adalah dalam rangka sama-sama menuntun, mengislamkan, mensyahadatkan saudari kami ini. Ya Allah, maka aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang lalu-lalu ataupun dosa yang belum terjadi pada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayahmu wabil khusus kepada Desi ya Allah. Nantiasa bimbinglah dia ke jalan yang lurus, bimbinglah dia ke jalan yang benar ya Allah. Berikanlah kepadanya ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, dan semoga engkau senantiasa mencurahkan seluruh rahmatmu kepada Desi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Jadi kembali lagi, kalau saya jelaskan sedikit yaitu tentang kita belajar sholat. Jadi dalam Islam sholat itu bukan perkara yang sulit, yang penting hafal gerakannya sholat. Ya misalkan kita bacanya bisanya cuman Allahu Akbar, yang gerakannya dulu mungkin Allahu Akbar, begini lagi Allahu Akbar, begini lagi Allahu Akbar, semuanya bacanya cukup Allahu Akbar. Itu yang paling mudah seperti itu. Jadi tidak perlu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pusing kita belajarnya. Ya. Jadi kalau kita ngikuti, tapi kalau bisa sih enak aja. Ya. Karena kan kita susah. Yang baru belajar kan. Pertama dari bahasa, karena itu bukan bahasa kita, bahasa Arab itu bahasa asing menurut kita kan. Bahasa kita hari-hari pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini yang kita pakai langsung bahasa asing, repot kita memang. Jadi intinya dalam Islam itu tidak pernah mempersulit. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu begini, sebenarnya itu keliru kan. Jadi Islam itu sebenarnya sangat mudah, nggak ada yang sulit. Yang penting niat belajar. Jadi memang tidak harus semua belajar pelan-pelan. Ya, yang penting sholat tadi itu kan bukan bacaannya, yang terpenting adalah gerakannya, dan kita tahu posisinya. Karena dalam gerakan sholat tadi itu kita harus menghadap kiblat. Misalnya, oh kiblat itu di mana? Sekarang nggak repot pakai HP. Kalau itu boleh download tentang arah kiblat.
Kalau HP sudah mengarah ke kiblat di sana, berarti kita sholatnya menghadap ke sana. Nggak mesti harus tanya-tanya. Ya, tidak mesti tanya. Sekarang kan paling mudah seperti itu. Kalau bacaan kembali lagi saya ingatkan, yang penting hafal Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Jadi tidak boleh diartikan Allah lain. Itu kabeh. Jadi tetap harus Allah. Jadi sholat itu juga tidak boleh memakai bahasa daerah. Khawatirnya nanti orang Jawa pakai Allah gede banget jadinya. Orang bandar Allah ganal, repot kan. Jadi makanya disatukan memakai bahasa Arab. Ngapain itu? Sini. Ya itu, intinya harus dipermudah lah kan ini. Dalam masalah pakaian juga begitu. Islam itu memang punya aturan tertentu, tapi kan manusia itu berbeda. Jadi Islam itu kan menggolong-golongkan juga. Oh, ini orang yang baru belajar, ini sudah lama belajar, ini sudah sangat lama belajar. Beda-beda. Orang yang mau baru belajar misalnya kayak sampean loh, tidak dituntut harus pakai kaos kaki, pakai cadar, pakai apa. Kalau dituntut itu besok mending saya masuk agama lain. Kok susah ternyata kan gitu. Jadi makanya ketika sampean tanya harus pakai seperti apa loh, kalau saya bebas sesukanya. Yang penting orangnya suka, mau model seperti apa silahkan. Jadi semuanya bertahap. Orang yang sudah rajin, misalkan ibaratnya bagus apa, ya tidak boleh sama kayak orang yang belum baru belajar ya gitu. Orang yang baru belajar misalkan hanya pakai yang segini kaos kutang, orang tidak rajin pak ya tidak boleh seperti itu kan gitu. Jadi Islam itu enaknya di situ kan. Ya, namanya kita kehidupan begini lah. Ada orang miskin, orang kaya, ada orang yang kaya betulan. Orang yang kaya betulan itu ya nggak boleh kayak orang miskin. Ikut minta, ikut apa kan? Ya orang kaya yang harus memberi. Orang yang tengah juga begitu, mampu memberi nasihat saran, ya tidak boleh dia sok menjadi orang kaya juga tidak boleh, sok menjadi orang miskin juga tidak boleh kan gitu. Jadi menyesuaikan diri intinya.